2024 kalau bapak salah pilih begini nih, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal, amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok perempuan, bilang yang lain dah setuju. Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia, kasih perempuan hijau matanya. Kalau kan begitu, di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia ada pejabat begitu, ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan pilih pemimpinmu, tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa, serius orang ini. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Comment, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Orang Islam harus berpolitik supaya ruang-ruang politik ini tidak menjauh dari maqasidus syariah. Sebagai poros utama dari tegaknya bangsa ini, menurut Phil Caruso ada dua hal. Bahwa NU itu tidak punya sejarah untuk menghasut. Apakah benar seperti itu? Bolehlah semua orang teriak-teriak seperti itu. Siapapun dia boleh berteriak-teriak. Bahwa kami tidak pernah punya sejarah. Tapi kan yang membaca umat, masyarakat tahu seperti apa gitu. Kalau saya misalnya dikatakan Zulkarnain tidak punya sejarah hitam misalnya itu. Boleh saja ngaku Islah Barawi tidak punya sejarah hitam. Itu boleh ngaku-ngaku seperti itu. Tetapi yang menilaikan umat, masyarakat itu. Kalau di Indonesia kita tahu pembubaran pengajian itu dari hasutan-hasutan yang dilakukan oleh NU itu. Itu satu contoh itu. Tentunya bukan rahasia lagi, tapi rahasia umum sudah. Hanya karena banyak umat yang merasa takut ya. Padahal intinya terang-terangan tanda tangannya, stempelnya itu NU, seperti pembubaran pengajian atau meminta kepada ini dan sebagainya. Umat dipanas-panasi dan sebagainya, bahwa ini aliran berbahaya, aliran sesat. Itu kan juga seperti orang-orang Islah Barawi ya. Dari sisi intelektualitas sebenarnya sangat lemah itu. Tidak menunjukkan bahwa yang disampaikan kepada umat itu mendidik. Tetapi yang disampaikan kepada umat itu membidik. Yang disampaikan kepada umat itu bukan tidak provokatif ya, tapi sangat provokatif gitu. Orang yang sebelumnya tidak tahu itu diberitahu. Itu saja sudah menuai kebencian. Anda hidup di tengah-tengah non-muslim saja bisa bebas gitu ya. Tidak pernah mengkritisi, justru saudaranya sendiri yang diobrak-abrik. Bahasanya Anda saja itu kalau kita perhatikan, itu kan sudah fitnah besar terhadap bangsa ini gitu. Anak-anak bangsa difitnah dan kemudian merasa benar bahwa Anda adalah benar, mereka adalah salah gitu. Itu salah satu pilah ya dari pemikiran, dari sebuah pemikiran. Pasti umat ke sana cara berpikirnya. Ketika orang merasa benar, itu seperti iblis. Ana khairum minhu. Iblis seperti itu gitu. Aku lebih baik dari mereka gitu. Dirubah ayatnya sedikit, ana khairum minhum gitu. Aku lebih baik dari mereka. Pada akhirnya seperti itu. Nah, ketika memposisikan diri merasa lebih baik, biasanya akan menjadi raja di tengah-tengah umat untuk mendoktrin umat bahwa kelompok kita ini adalah kelompok yang paling dipercaya umat. Dan kelompok di luar kita adalah kelompok yang tidak dipercaya umat. Pernyataan-pernyataan ini keluarlah dari setiap lisan-lisan yang tidak terlindungi dari hawa nafsu. Contoh yang disampaikan, kritikannya kritikan yang dilakukan dengan membabi buta yang dilakukan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar terhadap Muhammadiyah. Itu sudah ngadu domba itu. Kemudian yang kedua, adu domba yang dilakukan oleh Idrus Ramli terhadap Muhammadiyah. Yang ketiga adalah Kiai Habib Alwi itu juga menjelek-jelekkan Muhammadiyah, bukan hanya Wahabi pada akhirnya itu. Jadi kalau melihat dari tutur kata orang-orang yang ngaku membawa perdamaian di Indonesia itu sebenarnya mencabik-cabik pemikiran anak bangsa. Ingin mengadu domba antar anak-anak bangsa. Karena apa? Jelas
umat salafi itu juga punya umat. Tapi kalau mereka, saya yakin mereka itu adalah orang-orang yang sabar. Tidak seperti tetangga sebelah, ngamuk-ngamuk gitu. Jadi setiap ada pengajian yang berbeda, Banser bergerak, Ansor bergerak gitu. Dilakukan seolah-olah mereka itu aliran sesat. Kemudian begitu baiknya mereka terhadap agama lainnya gitu. Bahkan tingkatan salafi ini dianggap lebih buruk dari agama yang ada di Indonesia gitu. Dari agama-agama di luar Islam ya. Kita memang dilarang itu menjelek-jelekan agama lain di dalam Al-Quran untuk tidak menghina agama lain. Apalagi sesama golongan. Kemudian merasa lebih benar. Analisis yang paling berbahaya itu ketika sebuah analisis menyatakan bahwa semua terorisme itu adalah Wahabi. Kalau kita pelajari tokoh orang yang dituduh terorisme, siapa yang sering memberikan kajian-kajian, itu kalau tidak dari Ikhwanul Muslimin, dari Hizbut Tahrir ya. Mereka dari mana? Itu kan sempalan-sempalannya Ikhwanul Muslimin di Mesir. Itu satu contoh kalau kita lihat. Mereka yang dituduhkan terhadap Wahabi itu, semua yang dituduhkan terhadap Wahabi, itu tidak ada satupun yang terkenal di Salafi. Apakah Nurdin Entop? Nurdin Entop itu kok kemudian dituduhkan Salafi, orang yang dari Malaysia itu. Kalau kita lihat, kok orang seperti itu diasumsikan sebagai Wahabi gitu. Dari mana? Sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Nah ini ya. Kemudian Amrozi itu siapa? Sepanjang perjalanannya kajian-kajian Salafi di Indonesia, nama Amrozi ini tidak pernah dikenal. Yang dikenal itu awal-awalnya, yaitu yang kita kenal diantaranya adalah Ja'far Umar Talib. Yang dikenal itu dalam Salafi. Nggak ada orang yang mengenal Amrozi itu Salafi. Dari awalnya sudah. Dan tidak ada kajian-kajian seperti Amrozi itu gitu. Kajian di Salafi itu kalau kita kenal kajiannya misalnya berbicara berkaitan dengan sifat-sifat Allah, berbicara berkaitan dengan yaitu fikih dan sebagainya, berkaitan patut dan tunduknya kepada penguasa mana gitu. Jadi kalau dilihat di sini berbeda 180 derajat dengan yang dikatakan oleh Islah Bahrawi. Kemudian semangat Islah Bahrawi itu sendiri pemecah belah umat. Kenapa kita katakan pemecah belah umat? Karena ini mengaduk-ngaduk umat yang sudah bersatu, umat yang enak ya. Umat walaupun berbeda sebenarnya enak. Yang merasa terancam itu cuma NU gitu. Yang merasa terancam itu cuma NU. Artinya tidak boleh ada dialogis dalam dunia kita itu. Nah, kalau ada orang yang berbeda kemudian bicara tahlilan saja tersinggung gitu. Seharusnya tak perlu tersinggung. Kalau memang benar tak perlu tersinggung gitu. Nah, kemudian kalau berbicara bid'ah, kenapa tersinggung gitu ya? Apa permasalahannya sehingga tersinggung? Nah, di situ juga harus dipikir dong. Katanya ahli filsafat tuh dan sebagainya. Harusnya lebih lengkap lagi referensinya itu di dalam analisis. Benarkah apa yang dikatakan Islah Bahrawi itu tidak pernah terjadi di NU gitu? Lah buktinya sekarang lah. Berbagai pembubaran pengajian di seluruh Indonesia itu pasti ya, pasti itu yang muncul NU gitu. Nah, dan itu banyak di nggak usah jauh-jauh lah, kalau dilihat di YouTube banyak siapa pembubaran pengajian itu. Sangat terkenal NU itu membubarkan pengajian itu. Bukan rahasia lagi. Jadi di mana letak tadi itu yang dikatakan tidak pernah memunculkan permasalahan di Indonesia mana? Jadi kalau dibaca dari sejarah awal ya banyak juga itu lahirnya, sebelum lahirnya NU juga itu, ketika lahirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan ya dengan Muhammadiyahnya itu pada waktu itu embrio dari sebuah lahirnya NU. Kemudian pada saat lahirnya NU itu berapa banyak dari tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Masduki dulu itu sempat menjadi sponsor dari gerakan memata-matai Muhammadiyah di Indonesia itu. Jadi jangan dikatakan tidak ada penghasut tuh. Kalau mau berbicara penghasut ya seperti itu. Artinya janganlah seperti yang dikatakan tadi, ana khairum minhum, nahnu khairum minhum.
Jadi kami lebih baik dari mereka. Gitu. Jangan seperti itu. Sifat seperti itu adalah sifat iblis. Itu. Yang seharusnya ditunjukkan kalau memang benar-benar pembela bangsa, ya nggak perlu sakit hati dengan perbedaan di Indonesia. Ini justru yang memperuncing, mempertajam perbedaan sampai gontok-gontokan seperti itu. Pembubaran pengajian kan karena hasutan. Kalau bukan hasutan apa namanya? Apa sudah tidak ada jalan lagi cara berpikir umat tuh? Kalau bukan NU ya yang terlibat Banser itu ada tanda tangannya ya setiap kali itu. Surat-surat kepada ini dan sebagainya. Yang mengesankan bahwa kelompok Wahabi itu kelompok sesat. Siapa yang berbuat seperti itu? Itu kan NU semua. Mungkin perlu dipelajari lah, jangan terlalu fokus mengkritisi orang lain, tapi kritik ke dalam lah. Kadang-kadang Islah Barawi itu pernah juga mengatakan sih, kalau di Madura walaupun tanpa Wahabi sering terjadi cekcok ya, bahkan antar tokoh, antar ulama. Itu saya ngakui benar itu. Kalau itu benar nggak salah. Jadi masalah partai saja itu antara PKB dan P3 sudah bertarung, itu dua pemikiran yang berbeda. Itu dulu sampai di ini daerah Madura kan luas, di Jawa Timur daerah Madura itu juga Situbondo, Asem Bagus tuh, Jember itu ya, Probolinggo, Kalaka dan sebagainya, itu sampai kemana-mana banyak sekali itu orang Madura. Nah kalau kita lihat misalnya di Asem Bagus, Surak Kalak Asem Bagus Situbondo misalnya, pada waktu terjadi kemelut politik antara PKB dan P3 ketika itu. Yang PKB itu mengharamkan sholat di tempat P3, yang P3 mengharamkan sholat di PKB. Nah, itu terjadi yaitu di Curakalak Asem Bagus ketika itu. Masih baru munculnya PKB dan P3 itu. Jadi dua kelompok itu saling mengharamkan, yang dipelopori oleh kiai-kiai mereka. Perlu dong dikritisi gitu. Kalau itu ya diakui nggak apa-apa, itu lebih bagus gitu, daripada menyembunyikan sesuatu yang terjadi. Nah mungkin itu ya, tidak perlulah menyudutkan orang lain, perlu koreksi ke dalam sendiri. Apa benar pernyataannya Barawi itu? Lah buktinya ya itu tadi, berapa banyak pembubaran pengajian yang dihasut, yang dilakukan oleh organisasi tersebut gitu. Nah itu bisa dilihat di berbagai media ya, di berbagai media terutama medsos tuh. Pembubaran di blog, mulai dari awal kalau saya ngikuti itu sudah banyak sekali yang dibubarkan pengajian tuh, karena merasa lebih baik dari orang lain, kok merasa lebih benar. Kalau memang intelektual, kalau memang itu cerdas, ya kenapa harus ngamuk-ngamuk gitu? Nggak perlu ngamuk-ngamuk. Ada parpol hari ini yang betul-betul didirikan berdasarkan berbagai ajaran-ajaran dan cita-cita serta ideologinya Ikhwanul Muslimin. Tidak perlu saya sebutlah nama partai ini, pokoknya 3 huruf aja. Nanti saya dituntut sama orang kalau menyebutkan bahwa ini adalah partainya maaf. Ini adalah betul-betul cabang dari Ikhwanul Muslimin yang berusaha menggerus kita hari ini. Pura-pura bagian dari kita. Sebenarnya mereka ingin menikam kita. Dan 2014 melahirkan cebong dan kampret. Hingga hari ini tidak selesai juga. Dendamnya awet, marahnya awet, musuhannya awet. Karena masing-masing merasa dilegalkan oleh ajaran-ajaran agama. Dari Kemenak itu biasanya masih menyamarkan dengan partai kurang selawat. Islam itu diturunkan oleh Allah untuk tujuan-tujuan supaya manusia ini tertib. Tidak mungkin Islam ini diturunkan supaya manusia membuat huru-hara. Makanya kemudian para ulama NU pada masa lalu pasca kemerdekaan merumuskan supaya kita tidak saling tikam dalam satu keimanan, supaya kita tidak saling tikam dalam sesama anak bangsa. Kemudian disepakati bahwa al-asobiyahnya Indonesia itu adalah Pancasila. Mari kita jaga kedamaian, kemanusiaan dan cinta di kalangan seluruh anak bangsa kita ini. Jangan lagi kita terpengaruh oleh berbagai kepentingan-kepentingan politik yang sifatnya sektoral, yang sifatnya parsial, yang sifatnya betul-betul eksklusif. Kita harus berpolitik atas nama Islam dan atas nama negara, atas demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
kasih.